Oke, itu udah jadi ya? Udah Iya. jadi, tinggal yang terakhir aja. Jadi namanya open burger ya, burgernya Open dibuka ya? burger. Oke, kita ngobrol di ruang tamu aja kalau Boleh. gitu. Silakan, Siap. Gus Dev. Ini dibawakan, Pak. Ya, aku yang bawa ya. Ya oke, kita jalan dulu ke sana. Makanannya di bawah ya. Baik. Silakan duduk semuanya. Saya mungkin mau tanya dulu tentang kelapa.com ya. Ya. Kelapa.com. Jadi kelapa.com ini sejak tahun 2015 akhir. 2015 akhir. Oke, so basically just 2 years. Ya, almost 2 years. Almost 2 years. Nah, apa yang membuat pertama gini, apa yang membuat lu buka atau buat kelapa.com? Terus apa yang menarik di sana sampai Forbes menoleh ke kelapa.com tersebut? Kalau pertanyaan-pertanyaan saya bisa jawab karena ya sangat terinspirasi sama produk kerajinan Indonesia. Waktu itu pertama kali umur 25 tahun main ke Bali. Ini agak malu-maluin sih, nggak pernah ke Bali selama 25 tahun. Gitu. Gak pernah kembali sama 25 tahun. Terus pas ke Bali ngelihat art and craft marketnya, barangnya keren-keren. Terus bule kayaknya suka banget gitu loh. Beli barang banyak banget ke luar negeri. Terus mulailah ngelirik barang-barang handmade lokal dan cari tahu. Pas pulangnya riset, terus beli dompet kulit yang asli kulit cuma 100.000, padahal di mall jualnya 400.000. Terus makin cari tahu ternyata sebenarnya jalur distribusi itu yang membuat barang lokal kita yang bagus-bagus itu mahal. Tapi kalau kita beli langsung dari pengrajinnya, kayak misalnya dari Bandung, atau beli kalung etnik dari Bali, atau beli batik dari Jogja, itu sebenarnya murah dan bagus. Nah, ide itu yang membuat kita coba solve dengan marketplace online. Jadi teman-teman di rumah bisa langsung beli produk kerajinan dengan berkualitas dan murah langsung dari pengrajinnya. Kayak gitu. Oke, berarti perajin itu harus disortir dulu atau bisa semua orang masuk sana? Iya, harus disortir dulu. Jadi dari 50% yang mendaftar ke kita, dari 100%, 50% kita terima. Karena kita lihat dia kualitas dan komitmennya mereka juga untuk jualan online. Fotonya, deskripsi produknya, dan apakah mereka buat sendiri, reseller atau tidak. Karena kita nggak boleh reseller, Mas. Nggak boleh reseller. Nggak boleh. Jadi benar-benar harus dari tangan pertama Harus ya. pembuatnya, karena dia harus bertanggung jawab dengan kualitas, harus ngerti bahan dan cara buatnya. Dan lu mengambil keuntungan dari situnya berarti? Betul, kita kalau misalnya jualan gratis, tapi kalau terjual kita ambil komisi, seperti itu. Kalau jualnya gratis, kalau jual baru itu Benar. ya. Oke. Nah, idenya dari Bali karena pertama kali dapat dompet kulit dan ternyata ini murah kalau dari si pembuatnya langsung. Kenapa namanya kelapa? Kenapa nggak kepala? Karena kalau sebenarnya idenya agak random, pengen punya nama yang brandable aja sih, yang nggak punya banyak makna yang terlalu ini, karena penulisannya juga unik kan ya, pakai Q L A P A gitu. Oh, Q, tulisnya Q kelapa. L A P A, jadi banyak kelapa. Oh, kelapa. Kelapa. Oke. Nah, Kelapa batok. Kenapa nggak kelapa? Kelapa batok, kamu mau bilang pala botak kan? Kenapa Iya kan? tidak kelapa? Takutnya dikira jualan kelapa beneran gitu. Betul. Tapi kalau dibikin Q agak unik lah ya, jadi questionable lebih brandable. ya, apa itu ya? Dan filosofinya kelapa itu kan buah yang sebenarnya paling berguna dari ujung ke ujung. Dan kalau secara kebetulan nih, produk kerajinan lokal Indonesia itu sebenarnya banyak bahannya dari kelapa. Misalnya sapu lidi, ketupat misalnya, atau kipas sate dan macam-macam. Ya, betul. Ya, apapun dari kelapa bisa dipakai gitu ya. Benar, intinya. benar. Oke. Dari ujung Now, ke ujung. On this day, how many sellers you have? Kita udah kerjasama dengan 4.000 lebih 4.000 penjual ya. pengrajin ya. Oke. Dan track nggak how many buyers you have? Bayar sudah hampir 100.000, Hampir 100. ya puluhan ribu harusnya. Oke. Dan terus tumbuh lah setiap bulannya ya. Dan terus tumbuh tiap bulan. Oke. Nah, ini pertama kali bisnis ini berarti modalnya apa? Modalnya ya awalnya modal teknologi lah ya, kita human resources kita buat Memang platformnya lu segala tuh di macam. teknologi awalnya? Aku anak IT dulu. Oh, anak IT Ya, kuliahnya memang. IT. Oke. Ya. Oke. Terus jadi ngerti, terus buat, dan kita memang ada orang-orang yang percaya dan berinvestasi di kelapa ya. Seperti itu. Oke. Nah, berarti nggak ada kerugian ya? Kerugian awalnya pasti rugi dong. Rugi namanya di bisnis. Dia di apa untuk marketing segala macam kan kita modal awal. Ada pegawai juga kah? Ada, sekarang udah 35 orang. Pada awal buat? Awal buat baru bertiga sih. Awal buat baru bertiga. Dengan berdua dengan partner, satu dengan satu tim inti, terus kita jalanin bareng-bareng. Oke. Pernah dapat komplain? Komplain kalau jualan online pasti ada banyak ya, nanti ukurannya ternyata salah. Tapi kan nggak ke lu, itu kan ke penjualnya. Kita memfasilitasi Mas, jadi dari pembeli kalau misalnya mau belanja, mereka bayar dan customer service berhubungan dengan kitanya.
Nah, nanti setelah udah fix baru kita kasih tahu penjual untuk kirimin barangnya ke pembeli. Oh. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kita mediasi supaya lancar komunikasinya. Kalau nggak nanti pembelinya ngomong apa, si penjualnya medok misalnya. Terus Boy. nggak ngecek email 3 bulan misalnya. Nggak nyambung segitunya gitu ya. sih. Tapi kita fasilitasi supaya semua komplain itu profesional. Jadi kita punya strict policy juga ke penjual. Harus responnya cepat. Kalau salah dikembaliin. Jadi pembelinya merasa aman, penjualnya juga profesional dan trust itu kebentuk kan buat jualan online. Ya. Oke. Nah, kalau udah jalanin ini, artinya is this your main business now? Yes. Is your main business. Ya. Sebelumnya ngapain? Sebelumnya aku dulu pernah bikin namanya Kreavi, social network buat desainer. Sebelumnya pas kuliah bikin agency untuk bikin web segala macam. Jadi merintis. Jadi merintis dari, oke. And this is, kamu menganggap ini apa? Sukses sudah? Sukses relatif ya. Tapi if you ask me whether I'm happy, I am. You are happy? Ya. Oke, apalagi dari Forbes juga udah. Ya salah Mengetahui hal satunya ini, apresiasi seperti itu bisa membuat kita lebih happy lah. Seperti itu. Oke, that's cool actually. Kalau Helga sendiri bisnis ini main business Ya, fokus 100%. fokus 100% bersama dengan Max. Sama dengan Max, sama ada satu partner lagi kita. Oke, bertiga. Ini di mana sih kalau mau beli ini kemana? Kita sekarang ada satu restoran di Tebet, sama 2 express outlet di Pacific Place sama di Dharma Wangsa. Persis di belakangnya Dharma Wangsa Square. Express Outlet. Jadi konsepnya lebih kayak fast food, meskipun ada dine-in area, tapi lebih kecil, lebih compact, dan servisnya tuh kita ngeluarin makanan maksimum 15 menit, seramai apapun. Sama apa? Hanya burger saja kah? Banyak enggak sih, sebenarnya kita ada lebih dari 30 menu. Mulai dari veggie burgers, ada steak, ada vegan hotdog, ada salad raw food juga ada, dan ada nasi-nasian juga. Jadi basically tuh kita pingin menjadi tempat orang makan sehat, mulai dari yang transition, dari yang belum pernah makan sehat baru mau mulai makan sehat, sampai orang yang makan sehatnya udah advance banget. Jadi di situ ada salad dan raw food gitu. Desserts juga ada. Makan sehat tuh ada tingkat advance-nya loh. Ada. Kayak kungfu ya. Baru denger kan lo? Oke. Tapi katanya saya dapat info katanya kamu dulu sempat jadi penjaga warnet. Iya, waktu SMA sempat. Itu hobi apa nggak punya duit? Sambil cari duit sambil pengen main game sebenarnya, main gratis. Bener, Dari bener. situlah ke expose ke dunia IT kan. Jadi makin tertarik dan akhirnya cari tahu sendiri akhirnya. Oke, tapi awalnya apa memang untuk nyari uang juga kan di situ? Iya. Ya nama-nama orang jajan lah ya. Kalau Nama misalnya orang jajan. anak SMA kan biar nambah-nambah gitu. Oke, and what you learn from there? Well, gaming is fun, one of them. Tapi dari situ lebih kebuka sih tentang ternyata exposure dan penggunaan teknologi informatika tuh sangat besar sekali gitu loh. Ada website-website yang bisa cari duit secara online, baik itu berbentuk media, mau itu jualan online, mau itu sebagai portal atau software as a service. Nah dari situ kan baik belajar, apalagi banyak case study di luar kan. Waktu zaman dulu tuh jaga warnet, Facebook baru mulai populer, terus ada Friendster ya? gitu kan. Terus kayak bisa seru banget ya begitu gini gitu. Dan lumayan baru kebangun lah atmosfer teknologi di Amerika juga waktu itu. Ya. Tapi dulu katanya cita-citanya mau jadi dokter, Pak. Mau jadi dokter? Iya. Untung sih enggak ya. Karena saya nanti kreatif, nanti dokternya malah macam-macam. Apa ya itu? Pengennya sih dokter dulu. Gara-gara kalau dari kecil kan tanya mau jadi apa, jadi dokter. Terus kebetulan nilai biologi, kimia tuh bagus gitu. Nah sambil jalan-jalan, cuman nilainya akhirnya konsisten menurun. Gara-gara warnet itu tadi kan main game terus gitu. Akhirnya dapat beasiswanya IT dan memang kebetulan jadi pas sebenarnya. Anaknya suka iseng, suka nyoba-nyoba dan lebih ke arah kreatif. Kalau dokter kan lebih menghafal disiplin gitu kan ya. This is 30 under 30. Correct. Nice. So how old are you? I'm 27. 27. How old are you? Aku 26 ya, 26. 26. Max 28. 28. Oke. Kalau Mbak Helga, cita-citanya dulu apa? Polisi ya? Oh, bener. Kalau dokter, polisi ya kan? Dari gaya rambut sih udah nanti polisi. presiden. Enggak. Dulu cita-citanya dulu aku cita-citanya marketing director di multinational company sebenarnya. Maaf dari kecil itu?
kecil dulu lupa deh, kayaknya beda-beda deh. Astronot jangan. Nggak tahu, lupa. Kayak berubah-ubah tiap tahun. Lucu kan kalau anak umur 6 tahun ditanya cita-citanya apa, marketing director di wah itu luar biasa itu ya kan. Kalau Max Aduh, dulu pengen jadi pemain basket sih. jadi pengen jadi pemain basket. Oke. Terus, Jadinya main pisau Jadi di dalam. terus gimana sih? Awal cerita kalian ketemu tuh gimana ceritanya? Sama Helga? Nah. Kita Awalnya ketemu di Belanda sih, di Belanda, kan kita ke studi sekolah di yang tempat sama. yang sama. Oh. Cuma dia kakak kelas, jadi dia belajar finance and control Oh, dia sebenarnya. deketin lo. Iya, kurang lebih. Kita Nah, kerja di restoran yang sama dulu. Oh, kerja di Part-time, restoran yang ya, sama. kita part-time di restoran yang sama. Gitu. Jadi deketnya di situ lah. Tuh, tadi satu sekolah itu bagian apa? Kalau aku di finance, Aku marketing. Finance marketing. Larinya kok bisa ke kuliner gimana ceritanya? Karena aku memang udah praktisi makan sehat dari umur 15 tahun sebenarnya. Jadi emang udah passionate tentang healthy food, meskipun nggak bisa masak. Oke. Tapi aku bisa minta tolong orang masak yang Kalau sehat gitu. kalau Max awalnya bisa masak. enggak, semenjak di Belanda aja jadi bisa masak. Sebentar. Jadi awalnya kalian berdua nggak bisa masak. Enggak, Max bisa masak. Aku yang nggak bisa Max masak. bilang nggak bisa masak tadi. Ya, Pas baru bisa. nyampe Belanda ya, pas baru nyampe Belanda. Terus habis itu karena ya student namanya juga kan kepepet sana Tapi kan sini. dia juga student di Belanda. Aku selalu ada yang masakin. Kalau di Belanda tuh yang cowok-cowoknya jadi jago banget masaknya soalnya buat mengimpress cewek. Oh. Itu trennya di sana. Jadi cewek-cewek rata-rata Cowok-cowok nggak bisa jago-jago masak di banget sana. masaknya. Oh, jadi di Belanda tuh kalau mau menarik perhatian wanita tuh masak. Iya. Iya. Luar biasa loh ya. Dan kamu udah nyoba belum? Belum. You have to try it. Coba yang Please, jamur Ben. sama yang kayaknya Pengen lu tahu bakal suka rasanya yang ini seperti nih. apa. Jamur tuh yang yang ini Sambil gua tanya, jamur. Ben, ya. Ini yang not chicken barbecue ini juga lo kayak bakal suka deh. Oke. Katanya begitu lu masuk Forbes, keluarga-keluarga, teman-teman di Pontianak, katanya pada heboh semua. Udah sih tes. Terus good. Enak, tidak sesuai harapan karena kan ternyata daging kan ya. Hahaha. Pas rasanya fresh dari sayuran gitu ya. Terus good. It's good. Terus good. Ntar abis ini gue habisin ya. Iya, silakan. Sama yang jamur juga. Gimana mas? Pontianak. Ya. Katanya begitu lu masuk Forbes heboh semuanya pada. Nggak Keluarga, heboh-heboh gimana tetangga. sih, tapi karena pada kenal dan banyak teman di Pontianak, jadi kan pada nanya, pada ngobrol lah sama orang tua gitu. Nah, kalian masuk Forbes, it is actually great ya. Tapi buat kalian ini apa? Ini pencapaian kah? Ini sebenarnya kayak kita sebenarnya aku juga yakin Benny nggak pernah ada pas bikin usaha pingin dapat dari Forbes Award atau apa, pasti nggak. Ini cuma kayak apresiasi yang membuat kita sebenarnya semakin semangat sih, karena ternyata apa yang kita kerjakan ini di acknowledge sama media luar negeri. Dan sebenarnya what's great about Forbes itu adalah karena kita jadi connected to each other. Jadi bisa kenal kayak gini kan, bisa kolaborasi macam-macam. Saya mau cerita tentang saya ya. Ini udah pada tahu lah intinya. Saya kan sempat 2 kali dapat penghargaan dunia sebagai mentalis terbaik di dunia. Pada saat saya dapat penghargaan itu 2 kali itu saya stres. Saya stresnya karena saya mikirnya adalah nextnya siapa yang dapat ya? Apakah orang Indonesia lagi? Bisa gitu ya. Stresnya karena abis ini gue mau ngapain ya? Gitu. And then there is a moment that and then I decide I need to quit. Saya harus stop. Kenapa? Karena saya, tapi beda karena kan ini kan bisnisnya beda. Karena saya pikir I cannot go up terus. One day some person gonna go there and doing like me. Gitu. Jadi let me quit and I teach seperti itu. Jadi buat saya ketika saya mendapatkan penghargaan tersebut, which is for me is very important karena that's like an Oscar in magic, itu tanggung jawab menjadi besar sekali. Pernah kepikir gitu nggak? Anda sudah masuk Forbes, tiba-tiba nggak laku gimana? Ya, harusnya dengan adanya apresiasi dan kepercayaan, tanggung jawab dan beban itu kan juga pasti ada. Nah, itu dia. Yang kita hanya bisa lakukan ya use that as a motivation to move forward gitu. Nah, tapi satu hal juga bahwa apresiasi dan dukungan itu kan harusnya mendukung baik itu nanti ujungnya itu apakah akan terus berjalan secara sukses dan terus menerus ataupun kegagalan, dan bagian kegagalan itu juga harus kita pahami nih sebagai orang-orang dari budaya timur bahwa itu adalah bagian dari proses untuk sukses berikutnya lagi kan. Jadi at the end mental teman-teman entrepreneur ini kalau memang takut gagal nggak akan jadi entrepreneur sih, karena kemungkinan gagalnya tuh sangat besar gitu dibandingkan kemungkinan kecil berhasilnya. Jadi kalau misalnya ternyata gagal, ya udah gagal, move forward,
Coba bagian dari lagi. proses lagi. Then we Iya. start all over again. Yes. Oke, baik. Saya break dulu, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.